money versus new money. Welcome to CEO Business Online Podcast. Hari ini kita akan ngomongin mengenai hal-hal yang terbaru dan insight terbaru dari bisnis online yang pastinya super seru. Kalian pernah ngeliat video ini nggak nih? Tapi ada investor kawakan yang udah tua bilang Messi harga bajai, bilang ini scam, ya kan? Dia seumur gue masih ngepel nih. Tahun lagi juga lewat dia duitnya. Nggak nyampe. Nah itu videonya guys ya. Ini lagi viral banget kemarin. Dan menurut gue ini kayak apa ya? Sebenarnya bukan kayak perseteruan antara yang tua sama yang muda. Tapi menurut gue ini lebih kayak ke old money versus new money. By the way kalian paham kan ya old money versus new money? Ya. Paham? Apa ayo coba? Tapi konteksnya nggak gitu kan sebetulnya. Hah? Konteksnya Sebetulnya apa? nggak gitu konteksnya. Konteksnya Cuma orang apa? yang mau nyambunginnya seperti itu kan. Oke. Bentar. Menurut lo apa? Gimana Konteksnya itu maksudnya? apa? Loh, ini kan lagi ngomongin Timothy Ronald versus Lo Keng Hong, Iya. sama dihubungin dengan old money and new money kan. Yes. Ya toh. Hmm. Nah, tapi menurutku ini bukan dua hal yang sebetulnya bisa digabungin gitu secara pemikiran, karena ini beda, bukan itu. Ini kan cuma dua orang yang dua-duanya sebetulnya new money pada zamannya kan. New money pada zamannya. Ya new money-nya Timothy kan oke, dia new money nih, Yeah. dapat dari kripto. Yeah. Lo Keng Hong kan juga new money, dapatnya dari saham. Enggak lah, Lo Keng Hong dari zaman baheula itu kalau saham. Iya, zaman bahala, tapi pada saat momen itu kan new money dia juga. Maksudnya Oh. bukan yang orang yang dapat dari Warisan. bapaknya Nah. punya saham di Tapi sini konsep old money itu apa sih, Ko? Konsep Soalnya old, dia tadi bilang kayak pewaris versus ini kan, beda kan? lah makanya gue ngomong dulu ini apa ya? Konsep old money sama new money ini bedanya tuh di mana? Kalian paham nggak maksud gue? Nah, Kalau kalau kamu gimana? kalau menurut gue old money itu adalah orang-orang yang emang udah dari dulunya tajir gitu kan ya. Bisnisnya biasanya tradisional. Ya contoh kayak komoditi, kayak pokoknya bisnis-bisnis gitu ya. Nah, kalau new money ini biasanya tuh duitnya ini tiba-tiba banyak, cepet, dan kemudian modelnya tuh dari dari hal-hal yang Bisnis era sekarang ya gitu. bisnis era sekarang yang orang nggak tahu gitu loh ya. Maksudnya yang baru banget gitu. Contohnya kayak ya kripto kayak Iya, gitu. Nah, ini aku setuju. Jadi old money kalau menurutku juga generational wealth. Generational ya. Nah, itu kan kekayaan yang udah generational ya, ini Ah. generasi ke generasi. Itu old money. Oke. Gitu. Cuman kayaknya orang itu menghubungkan antara old money versus new money dengan kasus yang kemarin itu karena kecenderungannya orang yang new money itu norak. Iya. OKB. OKB. Mm-mm. Itu. Kalau menurut kalian noraknya si Timothy Ronald ini gimana? Apakah itu oke atau kayaknya agak sedikit ngelewatin batas menurut kalian? Kalau buat tergantung siapa yang nonton. Tergantung siapa yang nonton. Kalau yang nonton Gen X ke atas, Iya. ya kelewat batas. Kelewat batas. Tapi kalau untungnya kita, aku sama lu, kita generasi Gen X peralihan. Ya, terutama aku ya. Iya. Next beralih. Iya, aku kan Ini Gen Z. ini masuk apa lu? Lu Gen Y ya? Gen Y. Oh lu Gen Y ya, lu Gen Y. Iya dong. Iya lah. Jangan sok muda lah, Kan aku Gen X ke Gen Y. Nah, kalau kita ya, Gen Y. aku ngelihat omongan itu sudah bisa memahami gitu kok. Iya. Karena kita tahu anak-anak muda kayak gitu kayaknya. Tapi generasi Lo Keng Hong mungkin ini apa-apaan sih? Lu siapa ngomong kayak gitu kan gitu jadinya. Kayak terlalu over gitu kan. Terlalu over. Oh iya lagi aku Gen Y. Gen Y ya? Gen Y. Lu Gen Y akhir. Gen Y akhir, Gen Z awal ya. Iya. Kalau gua Gen X akhir. Ya, Gen X awal lu, aku Gen X akhir. Gua Gen X akhir. Udah nggak usah. Oke, anyway. Untuk pengakuan Kak masih muda. Balik lagi ke old money versus menurutku new money. gini. Nah. Ya, kalau misalnya kita ngomong ya kasusnya Timothy Ronald, menurutku brilliant. Branding wise. Gua setuju. Oke. Branding wise menurutku brilliant. Ya. Semua eventnya dia, menurutku apa yang dia ucap, apa yang dilakukan, yang dia bikin kayak sekte nyembah dia dan lain sebagainya. Iya. Oh, enggak ngerti tuh. Oh, Lu nggak ngerti? Kasih lihat videonya. Nah, videonya kayak gini guys. Ini gendeng ya maksud gue ya. Dia Keren. disembah gitu. Iya. Jadi kayak cult. Kayak cult ya. Kayak Dia cult. mau bangun cult gitu. Gitu. Tapi menurutku branding wise Heeh. keren. Hmm. Pertanyaannya adalah apakah yang
old money akan tertarik dengan gimmick kayak begitu belum tentu. Karena Belum itu tentu. bukan target marketnya. Karena bukan target marketnya dia itu yang menginginkan kekayaan dengan cepat, instan, Nah. yang tidak perlu membangun fundamental. Nggak perlu Ya udah ngerti. yang kayak begitu-begitu. Yes, Gitu. yes, Menurutku yes. ya, tapi ini kan bukan hal yang benar atau salah. Ini kan masalah target marketnya kayak gimana. Aku kasih yang mereka suka apa. Ya. Bisnis tuh kan gitu. Bisnis tuh cuma sesimpel ini target marketnya sukanya ini, ya udah aku sebagai brand, mau itu personal, mau itu jualan produk, mau itu jualan jasa, aku kasihnya ini. Yes. Sehingga match nih. Yes. Nah, yang dilakukan sama dia menurutku match. Iya. Match. Dengan nyenggol-nyenggol yang boomers, Iya. dengan nyenggol-nyenggol yang cari duitnya susah Yes. dan lain sebagainya. Itu kan pain-nya banyak orang sebetulnya. Ya gue rasa painnya banyak generasi muda atau generasi sandwich juga dia ngerasa kayaknya gue nggak mau kayak bokap nyokap gue dulu ya setengah mati gitu kerjanya ya kan. Gue maunya yang cepet instan duitnya langsung banyak gitu ya. Makanya bayar berapa tuh course-nya 7 juta ya. 17 ya? 17 17 juta. Wow. They're willing to do that dengan iming-iming yang gede seperti itu ya. Itu gila sih maksud gue ya ini. Tapi ada satu hal lagi menurut gue yang bikin si Timothy Ronald ini bisa jadi songong gitu. Emang dasarnya udah songong gitu ya. Tapi kayaknya ada beberapa hal yang menurut gue juga kayak menambah kepedeannya dia banget gitu ya. Kayak gue juga kemarin nggak sengaja gue ngelihat ada satu video di mana dia didukung oleh bosnya Holy Wings. Dan bosnya Holy Wings bawa gengnya, which is siapa tuh yang pengacara? Bang Hotman. Hotman, kemudian ya pokoknya gitu lah. Jadi dia tuh kayak ngerasa di atas angin jadinya, ngerti kan maksud gue ya. Jadi itu salah satu juga sih. Coba yang menarik kalau lu lihat videonya dia sama Bang Hotman ya, Bang Hotman kan kayak muji-muji dia gitu ya. Dianya malah kayak nggak berani songong. Di situ ngerti kan ya? Sama dia waktu sama Dr. Richard Lee kan juga sama, nggak songong-songong juga. Betul. Karena tahu Dr. Richard juga Iya. tajir juga. Iya. Tapi sebenarnya tajiran mana Lo Keng Hong sama Dr. Richard? Iya. Jauh lah Lo Keng Hong. T udah Ya sampai kalau ke angka T si disebut-sebut tapi Timothy Ronald ketemu langsung nggak mungkin kayak gitu lah kok. iya. Itu kan cuman konten. Yes. Tapi itu works karena ya itu tadi target marketnya dia sesuai sama itu. Aku nih nggak bakal kena kayak gitu. I'm not the target market. Gitu. Kalau menurutku. Karena lu udah lebih tua gitu maksudnya. Mungkin. Karena kamu baby boomers. Mukanya baby, perutnya boomers gitu. Kenapa kamu nggak suka? Kenapa lu Kan itu nggak kena? style-stylemu dong, Iya. agak songong-songong dikit. Ada Itu kan songong-songong suka branding. kamu. gitu. Akunya iya. Jadi aku nggak kena dengan kayak gitu. Itu menurutku kayak oke, kamu terlalu gimmick. Gitu. Karena aku karakter yang ketika bangun bisnis, investasi, aku akan ngeliat fundamental. Oke. Itu fundamentalnya oke nggak, pondasinya kuat nggak. Makanya kalau aku invest, ya contoh paling simpel kalau aku invest ya aku investnya ke misalkan saham nih di bursa ya. Aku akan invest ke perusahaan-perusahaan yang emang fundamentalnya bagus, bukan saham yang gorengan. Kemarin lu beli NFT apa tuh? Iya. Loh, betul. Loh, kan boleh money management. Oke. Yang masuk duit cuma berapa? Iya. Orang modalnya cuma 2,5 juta dapatnya 500 juta, kenapa enggak? Wah, boleh juga tuh bikin course juga tuh. Ya why not? Iya. Itu. Tapi kan enggak semuanya oke all in. Pokoknya lu bego kalau nggak masuk ke sini. Ya kan enggak. Iya, menurut gue yang agak sedikit ya quote unquote mengerikan adalah di mana anak-anak muda ini ya kan ya kayak ngikutin aja gitu ya, dan banyak dari mereka memang ya all in gitu ya. Duitnya mungkin semuanya, mungkin juga duit bokap nyokapnya ya, bukan duitnya dia sendiri ya. Yang jadi problem kan sampai ada yang pinjol lah, sampai ada yang inilah, itulah. Itu parah tuh dengan mengharapkan keuntungan sesaat gitu ya. Ya, padahal hari ini kita ngomong Bitcoin ketika momen itu ya, Bitcoin di posisi 1,1 M. Sekarang Bitcoin posisi di 900 juta udah. Udah turun. Udah Iya. turun. Jadi ini nggak tahu nih akan winter lagi atau nanti naik lagi, nobody knows gitu ya. Oke, tapi ini aku mau balikin ke topik old money versus new money ya. Iya. Tapi dilihat dari bisnis online, Oke. ya kan? Ngelihat si Timothy sama Lo Keng Hong kemarin rame, Ya. itu sebenarnya juga terjadi loh di bisnis konvensional ya, di bisnis online ya, konvensional versus bisnis online. Online kan termasuk new money gitu kan. Iya. Banyak terutama korporasi nih ya, ini kan old money nih, si Anthony punya
Klien, circle kan. circle. Gimana pendapatmu? Kamu kan di dua kaki nih. Kamu ketemu mereka dan kamu juga sama kita kini kan jalan di online. Ada nggak sih perbedaan persepsi atau perbedaan cara berpikir old money versus new money? Misalnya nih kamu bikin strategi, pakai endorse dan seterusnya, ditolak nih sama manajemen. Gara-gara dia punya pemikiran dulu nggak kayak gitu cara ngomong mainnya. Pernah nggak kayak gitu? Kalau aku ngelihatnya bukan gitu. Kalau aku ngelihatnya lebih ke bukan di endorse dan lain sebagainya kan. Kalau di corporate nggak ngelihatnya ke titik itu gitu. Cuman kalau aku ngelihat, I've met a lot of rich people. Dan orang-orang kaya lama OKL itu selalu punya prinsip yang aku ngelihat selalu sama. Itu adalah mereka itu selalu berani ngambil resiko di momen yang tepat. Oke. Kalau new money berani ngambil resiko, titik. Gitu. Tapi kalau yang old money itu aku ngelihat yang OKL ya, itu berani ngambil resiko di momen yang tepat. Calculated risk. Ya, dia nggak gampang panas. Gitu. Oke. Itu dia nggak gampang panas. Sehingga misalkan nih ketika ada saya katakanlah, ini lagi rame nih, jedar gitu. Dia nggak langsung, berarti kita harus, kita harus masuk jerat-jerat gitu. Dia akan lebih pelajarin lebih dalam tentang itu, panggil yang memang betul-betul paham, jelasin sampai dia ngerti detail. Yang aku perhatiin kebanyakan yang betul-betul tajir nih ya, dia justru ngelihat sesuatu yang dibalik itu. Kalau dia bisa bikinnya kayak begini, berarti sebetulnya kita bisa bikin ini dong. Loh, gitu. Sesuatu yang mungkin nggak kepikir. Padahal kalau orang yang mungkin masih awam yang nggak betul-betul paham bisnis, akhirnya ini lagi rame ikut. Sesimpel itu aja gitu kan. FOMO aja gitu. Tapi kalau ini nggak melihat peluang apa nih yang terjadi ketika ini rame. Tapi memang untuk bisa melawan old money, new money harus kayak gitu, bro. Betul. Benar nggak? Betul. Kalau kita orang-orang generasi baru, terus cara berpikirnya kayak mereka yang sudah gede, sudah kokoh fundamentalnya, kita telat terus dong. Betul. Benar nggak? Jadi cuma style permainan aja yang memang harus kita ambil berdasarkan kemampuannya kita, kapasitasnya kita. I agree. Cuman yang aku ngelihat justru gini, geng-geng yang OKL itu punya satu prinsip yang aku ngelihat, kalau kamu mau kaya itu kekayaan tuh dibangunnya itu by time, bukan by something that are instant. Kekayaan tuh nggak pernah dibangunnya itu. Ini yang tidak disepakati sama new money. Betul. Iya. Karena nyatanya banyak orang yang dapat duit tiba-tiba banget cepat. Iya. Iya. Dan itu memang di era mereka itu nggak ada cerita-cerita kayak gini, itu nggak ada. Betul. Nggak ada. Dan habisnya juga cepat. Habisnya cepat. Ini bagus ya. Jadi menurut gua beda old money versus new money adalah mungkin sama-sama dapat duit, sama-sama dapat gede, tapi memang pertama satu kecepatan ya. Jadi kalau new money itu duitnya memang cepet banget datangnya. Cuman persis yang kayak kamu ngomong, karena datangnya cepet, keluarnya juga cepet. Orang banyak yang nggak mikir. Contoh, jangan kata ngomong itu. Contoh misalnya kayak pemain NBA, duitnya banyak, ya kan? Begitu dia keluar dari NBA atau dia keluar dari apa gitu ya, duitnya habis, gitu loh. Balik lagi dia ke kehidupan biasa, karena pas duitnya banyak itu gampang dia foya-foya banyak. Dan ini yang terjadi, dan menurut gua memang secara mentalitas ini ngerusak banget nih new money. Elon Musk masuk tipe yang mana? Old money atau new money? Old money. Old money. Secara mindset old money. Mindsetnya old money banget dia. Karena dia untuk bangun, dia tuh impiannya tuh, kalau baca bukunya ya bagus banget Elon Musk, guys, kalian mesti baca ya. Dia tuh selalu mikirin gimana untuk bikin roket. Ya, jadi dia punya pemikiran mengenai bisnis manajemen dan lain sebagainya itu old money banget. Tapi dia punya gaya untuk masuk itu ngedobrak startup, new money, gitu. Cara fundraising dan lain sebagainya itu new money semua. Jadi nggak sesimpel dikotakin. Oke, lu old money, lu new money, nggak sesimpel itu kan. Indikator itu bukan cuman yang kita bahas di situ, bukan indikatornya cuma sebatas ini uangnya baru atau ini uang dari bapak, ibu, kakek, nenek gitu kan, nggak sesimpel itu. Gitu kan. Ini kan kita lebih ngebahas lebih ke mindsetnya sebetulnya kayak gimana sih? Ada dua perspektif yang berbeda, ada dua mindset yang berbeda. Nah kalau bisnis online bagusnya ikut new money apa old money nih? Aku ngelihatnya, kalau aku ya, kalau kamu mau bisnis online yang besar, kamu nggak bisa pakai prinsip new money. Kok bisa begitu? Gimana? New money itu gimana ya? Aku tuh nggak percaya dengan sesuatu yang terlalu cepat. Karena nanti efeknya adalah kamu
betul-betul awas untuk oke, ini ada duit masuk harus diinvestasiin ke sini, aku harus tambah orang, aku harus tambah aset mesinku, aku harus apa dan lain sebagainya gitu loh. Akhirnya movementnya dia itu terlalu rushing. Gitu. Terburu-buru. Terlepas dari dia kategorinya new money atau old money ya, gitu. Yeah. Tapi konteksnya adalah banyak orang dapat uang gede, bingung itu uangnya diapain. Karena dia fundamentally masih belum kuat pondasinya. Yeah. Kenapa kok kata-kata old money itu kita ngomong dia secara pondasi lebih kuat? Karena dari kecil dididik megang uang. Sedangkan orang-orang yang baru tajir nih, itu dulunya itu kekurangan uang. Sehingga ketika terima uang kaget dia. Gitu loh. Nah ketika kaget, lah aku nggak pernah megang uang sebesar ini gitu loh. Ya kalau dia nggak pernah megang uang sebesar ini, terus dia disuruh investasi ke sini, investasi ke situ, akhirnya banyak yang kacau. Dan ini kejadian ke banyak sekali bisnis-bisnis yang kayak begini. Nggak terkecuali mau bisnis online, mau bisnis offline, corporate besar sekalipun. Kalau direkturnya itu nggak paham value-nya uang, dia bisa bikin keputusan yang salah. Contoh, dapat dana dari investor. Ini perusahaan berapa nih? Oh ini perusahaan katakanlah omset udah 10M, itu misalkan per bulan. 10M per bulan. Dia dapat dana nih dari investor, dapat duit 100M. Kalau direkturnya nggak biasa pegang uang, dia bingung. Keputusan bisa salah. Contoh, bisa aja nih dia bikin keputusan. Oke, karena kita butuh apa misalkan, kita bikin AMDK lah misalkan. Gitu. Selama ini dia botolnya ngambil dari luar packagingnya, air minum. Oke, karena kita dapat investor nih 100M masuk, kita buka aja pabrik plastik. Loh, bisa jadi itu keputusan yang benar, bisa jadi keputusan yang salah loh. Padahal secara logika, on paper, oh ya benar kalau kita punya pabrik plastiknya, HPP turun dong. Orang kita yang pegang produksi packaging ya. Tapi itu bisa jadi sebuah keputusan yang salah. Karena rushing nggak betul-betul paham bahwa ternyata uang ini sebaiknya dialihkannya ke sini, alihkannya ke sini, alihkannya ke sini. Dalam skala yang lebih kecil, kita punya modal sebagai pebisnis online. Dikasih tahu, kamu mau ini ada uang nih, ada modal. Namanya bisnis online ya. Mindsetnya dia kan, oke, kalau gue punya duit apa yang dilakukan? Marketing, endorse. Dan sebagainya. Aku ngeliat wah ini bisa endorse yang gede nih begini, ini bisa endorse si A, ini bisa endorse si B. Ngefek nggak? Nggak tahu, pokoknya kan ini udah endorse. Berarti pasti oke dong harus ya. Ikut dia endorse. Padahal bisa jadi nggak sesuai. Nah kemampuan untuk mengetahui skala prioritasnya, uang yang dia pegang investasinya harus ditaruh di mana, itu yang menurutku membedakan nanti. Kalau kita lihat di sini berarti menurutku old money versus new money is not really about the money, tapi about jam terbang ya, about jam terbang, about mereka punya experience ya kan, how to handle the money ya kan, atau how to handle the gimana manage dia punya Tapi apakah company dan semua orang karyawan. yang menganut paham new money itu tidak wise penggunaan uangnya? Kan nggak bisa kayak gitu. Enggak, makanya aku ngomong, aku nggak bisa mengkotakkan ini sebagai konteksnya old money versus new money gitu. Ada juga yang pinter. Kemarin tuh gue inget siapa ya, jadi dia dapat duit dari kripto banyak, tapi habis itu duitnya mulai diinvestasiin kayak dia beli kos-kosan, kayak gitu-gitu, ngerti kan maksudnya. Jadi dia udah mulai diversified gitu ya. Kalau kadang-kadang ada orang yang, gue dapat duitnya dari sini, balikin lagi ke situ, lebih banyak lagi. Ada juga yang kayak gitu. Kalau aku bilang ya, betting gitu ya. Old money, new money nggak terlalu berhubungan dengan gimana cara dia mengelola investasinya dia atau seperti apa. Contoh misalkan nih, kalau kita mau bikin perusahaan, zaman dulu kita bisa joinan kayak gini lah. Lu berapa jadi satu, saham 30 kan gitu ya. Tapi ke era startup itu new money. Benar nggak? Cara cari duitnya beda. Terus cara dia mencari profit perusahaan juga beda. Nah, goalsnya sebenarnya sama, valuasi perusahaan, tapi dengan jalur yang berbeda. Aku bilang ini cuma jalannya lain gitu loh. Kalau old money pakai jalan yang dia dari dulu taunya seperti ini, lebih aman, lebih safe, lebih fundamentalis, yes. Lebih konservatif. Ya, lebih konservatif, yes. Ya, satunya ini memang belum teruji waktu, karena kan masih berapa tahun, benar nggak? Tapi ini ada jalan gitu loh. Contoh sekarang yang sampai posisikan di Indonesia ya Gojek lah ya. New money gitu loh. Tapi apakah kita bilang Gojek gagal? Belum, karena kan belum ada endingnya nih. Ngerti nggak? Kita nggak bisa putuskan. Belum tahu gitu loh.
Tapi kalau bagi para old money ini tetap aja cara yang salah. Sampai sekarang mereka nggak akan bisa menerima konsep ini, gitu loh. Cara cari duitnya kayak gitu, keuntungan perusahaannya 10 tahun nggak ada yang profit, itu kan hal-hal yang tidak ditemui sama old money. Iya. Benar nggak? Tapi ini tidak akan pernah kita simpulin sekarang, guys. Kita belum di endingnya new money ini. Menurutmu ya Pak? Ya itu menurutku seperti itu ya. Jadi memang dari segi pemikiran old money versus new money, menurutku ya itu di mindsetnya aja ya. Kalau old money lebih konservatif, lebih play safe, ya kan. Dia sebelum decide something nggak rush, ya kan. Dia wanna make sure dulu. Tapi kalau new money memang kebanyakan itu FOMO. Mau startup, mau kripto, FOMO. Semua rata-rata gitu. Kenapa orang bikin startup? Karena ngelihat si A, si B, si C bikin kayak gitu. Kenapa gua nginvest kripto? Ya karena si A, si B, si C begitu. Problemnya adalah dengan new money menurut gua adalah mereka all in di situ. Kalau old money mungkin lagi lihat-lihat, kemudian kalaupun dia masuk mungkin nggak all in gitu ya. Cuma kalau new money dia all in. Nah pertanyaan sekarang, kenapa dia bisa all in? Karena memang cuma itu yang dia punya gitu kan. Udah nggak ada pilihan lain gitu kan. Kalau misalnya old money duitnya banyak ya dia cuma dia bisa ambil sedikit aja dia mulai gitu ya. Tapi kalau new money bisa all in karena memang itu udah resource-nya dia satu-satunya, dia all in ke situ, dan kemudian ya memang nggak banyak juga yang berhasil gitu ya. Tapi memang banyak juga yang nggak berhasil. But anyway, kita balik lagi ke kesimpulannya. Oke, kalau ngomong bisnis online, mendingan jalur mana menurut kalian? Yang aku masih belum paham kan dikategorikannya seperti apa. Strategi yang seperti apa yang disebut old, strategi yang seperti apa bisnis online yang disebut new. Kagak perlu milih. Coba misalnya lu bisnis online ya, lu bisa ambil yang paling bagus dari old money dan paling bagus dari new money. Kalau bisnis online itu orang tetap perlu konservatif sih. Karena gimana pun juga namanya untuk ngebangun bisnis it takes time gitu ya. Memang kadang-kadang ada hoki ya, misalnya kayak live TikTok tiba-tiba wah ramai banget gitu ya. But the way you make decision, you still have to think like a little bit konservatif gitu loh. Ada duit yang di save ya kan. Kemudian nggak hire orang terlalu banyak misalnya, dan kemudian lihat lini-lini mana itu yang dikuatin dulu. Karena kebanyakan kayak yang kayak kamu ngomong tadi, karakter Newman itu biasanya rush, ya kan? Dia lihat ini bagus, buka. Lihat ini bagus, buka. Lihat ini bagus, buka. Well, it happens to everybody ya kan. Nah, kamu harus sebagai pengusaha harus bisa nahan diri gitu ya. Karena banyak pengusaha, gua tahu ya, gua yakin mungkin beberapa dari kalian juga seperti itu. Itu kalau lagi jalan tuh kayak ngelihat kiri kanan tuh semuanya emas, ya kan? Di sini, oh ini batu emas, ini batu emas. Maksudnya apa? Terlalu banyak kesempatan dan tidak ada orang yang bisa ngerjain. Benar nggak? Nah, jadi menurut gua coba pikirin baik-baik ya kan. Kalian coba lihat resource-nya kalian dulu. Sebisa mana gue bisa stretch ya, jangan sampai semuanya diambil, mendingan fokus ke satu hal aja dibandingkan dengan fokus ke 5 hal ya kan, tapi nggak ada yang jalan atau setengah-setengah. Mending fokus satu hal and be really good at it, oke, daripada fokus ke banyak hal tapi nggak ada satupun yang lu bisa jadi raja. Itu dari gue. Banyak pebisnis online itu mikirnya terlalu pendek. Sehingga akhirnya bisnisnya itu cenderung lebih sulit untuk jadi bisnis yang besar. Karena pikirannya mereka itu terlalu pendek. Berapa banyak sih pebisnis online yang kita tahu yang sudah berpikir entar bisnis online ini bakal gue turunin ke anak gue. Pernah ada gak ketemu yang kayak begitu? Ketemu pebisnis online yang nanti bisnis ini akan aku turunkan ke anakku. Bisnis online. Aku belum pernah ketemu loh. Yang bisa berpikir sampai ke situ. Nah sedangkan kalau dia nanti yang mau jadi old money, dia harusnya kan mikirnya generational wealth. Sudah mikirin sampai situ atau belum ya? Gitu. Karena cara pikir kita, cara kita berbisnis akan berbeda ketika kita bikin bisnis yang memang akan diturun-temurunkan. Nah seharusnya pebisnis online mulai berpikir ke sana. Bisa nggak ya bisnis onlineku ini akan diturun-temurunkan ke anak-anakku nanti? Nah, caranya gimana aku supaya bisnis online-nya bisa diturun-temurunkan? Nah, ini buat ini audiens ini. Buat teman-teman yang pengen belajar lebih lanjut mengenai SEO bisnis online, yang mau ketemu kita bertiga langsung, ya kan, ngobrol ngalor ngidul dan juga dapetin insights terbaru, mendingan kalian ikutin kelas CEO bisnis online. Nah, kelasnya di sini guys ya. Linknya gue sertakan di deskripsi. Buruan kalau mau daftar ikutan ya kan, karena kelasnya sebentar lagi. Cus.